Pada momen tertentu, suami atau istri yang telah berwudu tidak sengaja bersentuhan dengan pasangannya. Bahkan, sebagian pasangan malah iseng untuk menjahili pasangannya dengan sengaja menyentuhnya setelah ia berwudu. Nah, bagaimana pembahasan fikih akan hal ini? Simak pembahasan kami berikut. Mengenai masalah lelaki menyentuh wanita apakah membatalkan wudu atau tidak, ini terjadi ikhtilaf di antara para ulama madhab. Sebagian ulama berpendapat hal tersebut membatalkan wudu secara mutlak, sebagian ulama juga berpendapat hal itu tidak membatalkan wudu sama sekali. Ada juga ulama yang berpendapat hal itu membatalkan wudu jika menyentuhnya dengan disertai syahwat. Semua pihak memiliki dalil pendukung Al-Quran dan As-Sunnah dari pendapat yang dipegang. Dan tentu setiap mujtahid akan mendapatkan pahala dari ijtihadnya tersebut. Lalu bagaimana dengan pandangan madhab Syafi'i akan hal ini? Di mana kita tahu bahwa mayoritas masyarakat di negeri kita sebagian besar menganut madhab ini. Perlu diketahui bahwa ulama madhab Syafi'i menyatakan bahwa bersentuhan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram membatalkan wudu, walaupun bersentuhan itu terjadi tanpa syahwat. Dalil akan hal ini terdapat dalam firman Allah Ta'ala yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Dan jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau kakus atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik atau bersih. Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu supaya kamu bersyukur." Quran Surat Al-Ma'idah ayat 6. Imam Syafi'i rahimahullah menyatakan mengenai firman Allah Ta'ala, "Au lamastumun nisa" atau lamastumun nisa. Yang dimaksudkan adalah bersentuhan kulit dan kulit walaupun bukan berjima. Tentu tafsiran ini mengandung beberapa alasan. Pertama, Allah menyebutkan tentang junub pada awal ayat, lalu menyebutkan setelah itu lamsun nisa atau menyentuh perempuan dibarengkan dengan al-haid atau buang hajat. Hal ini menunjukkan bahwa lamsun nisa termasuk jenis hadis azhar atau hadis kecil, seperti buang hajat. Dan itu bukan karena junub. Sehingga yang dimaksudkan adalah al-lams dengan tangan, bukan jima. Kedua, kalau secara tinjauan bahasa Arab, lamasa dalam ayat bermakna lamasa sebagaimana disebutkan dalam ayat yang lain. Sebagaimana juga terdapat hadis yang menunjukkan al-lamsu bermakna meraba. Kemudian alasan ketiga, ada dalil dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma di mana ia berkata, "Ciuman dan rabaan tangan laki-laki pada istrinya termasuk mulamasah. Barang siapa yang mencium istrinya atau merabanya, wajib baginya untuk berwudu." Hadis riwayat Imam Malik dalam Al-Muwatta dengan sanad sahih. Disebutkan dalam Hasyiah Al-Bujairami, ketahuilah bahwa al-lams termasuk pembatal wudu dengan 5 syarat. Pertama, antara lawan jenis, laki-laki dan perempuan. Kemudian menyentuh kulit, bukan rambut, gigi, atau kuku. Kemudian yang ketiga tanpa penghalang atau hail. Kemudian yang keempat telah memiliki kecenderungan syahwat. Dan yang kelima, sesama bukan mahram. Maksud dari al-lams adalah bersentuhan kulit dan kulit, baik dengan syahwat atau tanpa syahwat. Yang menyentuh itu tangan, badan, atau anggota tubuh lainnya, baik secara sengaja maupun tidak. Hal ini sebagaimana keumuman ayat surat Al-Ma'idah ayat 6 dan surah An-Nisa ayat 43. Mula masa itu mencakup makna jima dan perkara yang tingkatannya di bawah jima. Lalu bagaimana dengan dalil-dalil yang menunjukkan bahwa menyentuh wanita tidak membatalkan wudu? Sebagaimana hadis-hadis yang dijadikan dalil oleh ulama Hanafiyah, termasuk juga Ibnu Taimiyah, bahwa menyentuh lawan jenis tidaklah membatalkan wudu, baik dengan syahwat ataupun tanpa syahwat, baik menyentuh istri, bukan mahram atau mahram. Ada 3 hadis yang dijadikan dalil oleh ulama Hanafiyah. Hadis pertama, Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Suatu malam aku kehilangan Rasulullah SAW. Beliau ternyata pergi dari tempat tidurnya dan ketika itu aku menyentuhnya. Lalu aku menyingkirkan tanganku dari telapak kakinya bagian dalam. Sedangkan ketika itu beliau sedang sholat di masjid." Hadis riwayat Muslim. Hadis kedua, Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Aku pernah tidur di hadapan Rasulullah SAW dan kedua kakiku di arah kiblat beliau. Ketika ia hendak sujud, ia meraba kakiku, lalu aku memegang kaki tadi. Jika berdiri, beliau membentangkan kakiku lagi." Aisyah mengatakan rumah Nabi ketika itu tidak ada penerangan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian hadis ketiga, Aisyah radhiyallahu anha berkata,
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mencium sebagian istri beliau. Kemudian beliau pergi sholat tanpa mengulangi wudunya lagi. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah. Imam Bukhari mendhaifkan hadis ini. Namun ulama belakangan mensahihkan hadis ini seperti Ibnu Jarir, Ibnu Abdul Bar, Ibnu Katsir, Ibnu At-Turkumani, Az-Zi'alai, Syekh Ahmad Syakir, Syekh Albani, dan Syekh Abdul Aziz bin Bas. Komentar Syekh Abdullah Al-Fauzan untuk hadis ini maklul, memiliki cacat. Hadis ini memiliki syawahid atau penguat yang juga maklulah atau ada cacat. Syekh Ahmad Syakir memiliki catatan berharga dalam Jami' At-Tirmidzi. Beliau berkata sebagian hadisnya sahih, sebagiannya mendekati sahih. Kesimpulan untuk hadis ketiga tadi, masih ada perselisihan kuat di antara para ulama pakar hadis. Ulama yang mendhaifkan hadis tadi di antaranya adalah Imam Al-Bukhari, sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Bulughul Maram. Sementara dari ulama Malikiyah dan ulama Hambali telah mengkompromikan dua dalil dalam masalah ini. Kesimpulan mereka adalah menyentuh wanita termasuk pembatal wudu jika bersentuhan kulit dengan kulit disertai syahwat. Itulah yang dimaksudkan dalam ayat yang mulia. Adapun jika bersentuhan kulit dan kulit tanpa syahwat tidaklah membatalkan wudu sebagaimana dua hadis dari Aisyah, hadis pertama dan kedua yang kami sebutkan tadi. Lalu mana pendapat terkuat dari masalah ini? Yang lebih hati-hati adalah pendapat yang berpegang pada zahir Al-Quran, yaitu menyentuh lawan jenis atau bukan mahram termasuk pembatal wudu. Adapun hadis Aisyah yang menyebutkan Nabi SAW dan Aisyah saling bersentuhan adalah dengan adanya hail atau penghalang. Itulah yang dimaksud Ghamazani, yaitu meraba dengan adanya penghalang atau hail. Karena umumnya orang yang tidur pasti ada penghalang atau hailnya. Baik, semoga pembahasan ini bisa menambah wawasan kaum muslimin sekalian ya. Dan tidak bingung lagi ketika menemui permasalahan akan batalnya wudu ketika menyentuh lawan jenis. Yuk klik tombol subscribe di bawah biar gak ketinggalan menyimak video bermanfaat dari Rumaiso TV. Jangan lupa kunjungi rumaiso.com, update setiap hari, insya Allah.